Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini dan juga yang menyaksikan siaran ini via YouTube. Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi niat hati kita semuanya. Mari kita berdoa, menyerahkan jalannya ibadah pada saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk memujimu, kami rindu untuk menyembahmu, kami rindu untuk memasukkan, meninggikan akan namamu. Oleh sebab itu, biarkanlah Engkau bertahta atas apa yang kami lakukan kerjakan pada saat ini. Saat kami memuji, mempermuliakan namamu, saat kami menyaksikan, mendengarkan, perhatikan kepada firman-Mu, biarkanlah ya Tuhan, otoritas kuat kuasa Roh-Mu yang kudus nyata melingkupi kami sekalian, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menyaksikan siaran ini via YouTube. Tuhan, Engkau memberkati. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan serahkan ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan satu kekuatan, penghiburan, peneguhan yang selalu baru dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kita naikkan satu pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hosana bagimu ya Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
hadirat-Mu. Kami ingin selalu menikmati jamaah dan lawatan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami senantiasa rindukan kedekatan yang intim dengan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini biarkanlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami mengerti, supaya kami pahami, supaya kami lakukan dalam kehidupan sehari demi sehari. Karena sungguh kami sangat merindukan satu hubungan yang intim dengan-Mu ya Bapa. Karena kehidupan yang kami lewati, kehidupan yang kami jalani, berbagai macam hal yang diperhadapkan, tantangan-tantangan, permasalahan-persoalan yang datang silih berganti. Oleh sebab itu, kami mohon petunjuk yang daripada Bapa. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, bersabdalah pada setiap kami, karena kami rindu untuk mendengar, memperhatikan, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang hidup diberkati firman Tuhan, kalian bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kita berada, kita senantiasa diperhadapkan dengan tantangan, kita diperhadapkan dengan ujian, kita diperhadapkan dengan pergumulan permasalahan hidup yang datang silih berganti, terus menerus. Dan hal-hal itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai sebelum manusia itu meninggalkan kehidupannya di dunia ini, alias seseorang itu meninggalkan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa harus ada permasalahan? Kenapa harus ada persoalan? Kenapa harus ada tantangan hidup? Yakin dan percayalah, hal-hal yang demikian itu bukan membuat orang supaya jatuh tergeletak, supaya loyo tidak berdaya dan tidak bisa menjalankan roda kehidupannya, bukan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang takut dan taat akan Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa itu merupakan ujian, itu merupakan tes, sehingga seseorang layak untuk naik kelas atau tidak. Apakah seseorang mau naik level atau tidak di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Seorang anak manakala meniti karirnya dari sekolah playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi, ada ujian-ujian yang mereka harus kerjakan, ada ujian-ujian yang mereka harus ikuti, dan mereka harus bisa mengatasi semuanya itu dengan mendapatkan nilai yang baik. Dan manakala mereka telah teruji, membuktikan dirinya mendapatkan nilai-nilai yang baik seperti standar yang disampaikan oleh sekolahan, maka seseorang itu layak naik kelas, layak naik tingkat, layak naik level. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan lebih daripada itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, ujian memang ada dan harus dihadapi. Dan bagaimana seorang yang percaya kepada Tuhan harus menghadapi, harus menanggapi semuanya itu, mari kita akan mencoba melihat Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Judul perikopnya, Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar, Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat satu teladan iman yang disampaikan oleh seorang ibu. Ya, teladan iman yang disampaikan oleh seorang ibu untuk anaknya, untuk seorang yang dikasihinya. Iman seorang ibu untuk anaknya yang mengalami satu permasalahan, yang mengalami satu persoalan yang luar biasa, kerasukan setan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itu disampaikan dalam nats ini untuk memberikan satu teladan kepada setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus, kepada murid-muridnya saat itu yang ada bersama-sama dengan Yesus, dan juga kepada kita sekalian yang menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Iman yang teruji dari seorang ibu untuk anaknya. Ada satu beban, ada satu pergumulan yang sesungguhnya bukan diri seseorang ibu yang mengalami satu kesulitan, mengalami satu permasalahan, tetapi yang dihadapi oleh anaknya. Tetapi karena ini adalah anaknya dan ini adalah orang yang dekat, orang yang dikasihi oleh seorang ibu ini, maka ibu ini menganggap bahwa ini juga adalah permasalahanku, ini adalah persoalanku, ini adalah juga merupakan tantangan dan pergumulanku juga. Oleh sebab itu, ibu ini mengatakan, karena ini juga adalah orang yang kukasihi, ini juga adalah permasalahan yang harus aku hadapi, yang harus aku selesaikan. Ibu ini mengambil beban yang dirasakan oleh anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini mencoba untuk menunjukkan imannya, membuktikan imannya, sehingga anaknya yang kerasukan setan dan menderita bisa dilepaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang hidup, bukan seseorang hidup dengan sendirinya, hidup hanya untuk dirinya, tetapi kita ada baik di lingkungan keluarga, ada ayah, ibu, anak-anak, semuanya hidup dan bukan hidup untuk dirinya sendiri. Ibu ini mencoba untuk memberikan satu gambaran bahwa kehidupan bukan kehidupan untuk seorang pribadi saja, seorang diri saja, tetapi hidup untuk orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dekat. Dan apa yang menjadi satu beban permasalahan, apa yang menjadi beban pergumulan adalah beban bersama. Ada satu hal yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui penulis ini, bahwa kehidupan bukan hanya untuk personal, tetapi dari orang-orang terdekat, seseorang bisa mengambil satu beban, bahwa penderitaan mereka ada penderitaanku, beban mereka adalah bebanku. Dalam lingkungan keluarga, seorang suami mengambil beban apa yang menjadi pergumulan istrinya, mengambil beban apa yang menjadi pergumulan dari anak-anaknya. Seorang anak juga mengambil beban apa yang menjadi pergumulan ayahnya, apa yang menjadi pergumulan ibunya, dan juga mengambil satu beban adiknya atau kakaknya.
Ini yang ingin disampaikan, bahwa hidup bukan untuk seorang diri saja, bukan untuk pribadi, bukan untuk keegoisan, bukan untuk kemegahannya sendiri saja, tetapi untuk yang lainnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat bahwa seseorang yang memiliki iman bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang lain. Pada bagian ini kita melihat bahwa ibu ini menunjukkan kasihnya, menunjukkan belas kasihnya kepada anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan imannya ini sungguh teruji, imannya ini sungguh terbukti. Dan iman yang besar dalam kehidupan ibu ini sangat teruji. Bagaimana kita melihat iman yang teruji? Iman itu ditujukan kepada siapa? Kita harus lihat. Pada bagian ini kita melihat bahwa seorang perempuan ini adalah dari Tirus, dari Sidon. Kemudian dalam Injil Markus disebutkan juga bahwa perempuan ini dikatakan perempuan Siro-Fenisia, ya, orang dari daerah Kanaan. Sesungguhnya nama-nama daerah, apakah Tirus, apakah Sidon, ataukah Kanaan, ya, apakah perempuan dari Siro-Fenisia, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya di sana pun juga ada sesembahan-sesembahan. Di sana pun juga ada satu yang dikultuskan, sesuatu yang bisa disembah, diagungkan dan ditinggikan dan bisa memberikan satu jalan keluar. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa seorang ibu ini tidak menunjukkan kepercayaannya, tidak menunjukkan keyakinannya kepada Allah dari daerah di mana dia tinggal, tidak. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa iman yang teruji, iman yang dimiliki oleh seorang ibu, ya, yang berasal dari Siro-Fenisia atau ibu dari daerah Sidon atau dari daerah Tirus atau dari daerah Kanaan itu, iman ibu ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan di sana disebutkan bahwa ibu itu menunjukkan bahwa keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Daud. Di mana ibu ini telah mendengar kabar, di mana ibu ini telah mendengar kisah, cerita tentang perjalanan bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan, ya, di mana Tuhan memimpin, Tuhan memberkati orang-orang Israel. Dan pada saat itu kehadiran Yesus Kristus dielu-elukan, kehadiran Yesus sampai ke telinga ibu ini. Dan ibu ini menangkap sinyal bahwa inilah yang dijanjikan para nabi seperti yang dikisahkan waktu-waktu yang lalu. Dan inilah Mesias, anak Daud. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu ini meskipun bukan orang Yahudi, tetapi ibu ini percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, sebagai satu penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabinya untuk keturunan dari Daud yang akan bertahta terus menerus selama-lamanya. Dan ibu ini menunjukkan satu keyakinan yang tepat, yang pas, yaitu kepada Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baik di daerah tertentu, kita pasti mengenal di sana ada penguasa A, di sana ada penguasa B, di sana ada penguasa C, di sana ada penguasa D, dan di sana ada sesembahan, tempat untuk menyembah, tempat untuk bersembahyang. Ya, tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita semuanya tidak menunjukkan satu sembah kepada penguasa teritorial, ya, penghulu udara yang ada di tempat kita masing-masing, tetapi kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah hal yang tepat, ini sudah merupakan hal yang pas untuk iman yang teruji.
yaitu iman yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Bapak Ibu Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah sudah tidak ada tantangan? Apakah sudah tidak ada persoalan? Apakah sudah tidak ada pergumulan-pergumulan hidup? Meskipun kita sudah percaya, meskipun kita sudah menaruh harap bersembahyang kepadanya, tidak otomatis. Pada bagian ini kita melihat seorang ibu yang memanggul beban anaknya yang kerasukan setan, yang sangat menderita. Meskipun dia di dalam hatinya sudah mencoba untuk mengarahkan sesembahan kepada Allah yang benar, Allah yang mengasihi Israel, Allah yang memilih Israel, dan pada saat itu telah melihat, menyaksikan bahwa penggenapan dari nubuat nabi-nabi yang terdahulu untuk orang-orang Israel telah diperhatikan, telah dilihat, telah disaksikan oleh seorang ibu dari Sirofenisia ini. Dan ibu ini percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dan apakah tidak ada permasalahan? Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa ada permasalahan. Tidak hanya permasalahan yang dihadapi orang terdekatnya, tidak hanya dihadapi oleh dirinya sendiri yang menanggung satu beban, ya, tetapi banyak sekali permasalahan-persoalan manakala seseorang itu menunjukkan, membuktikan bahwa imannya ini adalah iman yang besar, bahwa imannya ini adalah iman yang teruji, layak untuk naik kelas, layak untuk naik level. Pada bagian ini kita melihat bahwa iman yang ditunjukkan oleh ibu ini teruji betul. Dan pada bagian ini adalah bahwa ibu ini berteriak-teriak minta tolong kepada Yesus Kristus. Dia berteriak-teriak. Kenapa dia berteriak-teriak? Karena teriakan pertama Yesus mengabaikan, teriakan kedua Yesus mengabaikan, teriakan ketiga Yesus mengabaikan, dan bahkan teriakan-teriakan yang berikutnya tidak didengar. Yesus tidak menjawab. Yesus tidak memberikan satu jawaban apapun kepada perempuan yang berteriak-teriak itu. Ini adalah ujian, ini adalah tantangan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya, manakala kita telah berteriak-teriak kepada Tuhan, kita telah berteriak-teriak memohon pertolongan yang daripada Tuhan, dan kita memperhatikan kelihatannya Yesus tidak menjawab, kelihatannya Tuhan tidak menjawab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Itu adalah tantangan di mana iman seseorang harus menunjukkan satu bukti keterujiannya. Kemudian lebih daripada itu, berteriak-teriak, Yesus diam, tidak memberikan satu jawaban. Murid-muridnya juga tidak menyukai orang-orang yang ada di dekat dan bersama-sama dengan Yesus. Mereka merasa terusik, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena mungkin murid-murid ini melihat bahwa gurunya tidak memberikan satu respek, gurunya tidak memberikan satu tanggapan, apalagi murid-muridnya. Apa yang bisa ditunjukkan oleh seorang murid manakala gurunya pun tidak memberikan satu respek positif, ya, seolah-olah. Maka pada bagian ini murid-muridnya juga menyampaikan kepada Yesus, "Guru, suruhlah wanita itu pergi, usirlah dia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah juga tantangan yang harus dibuktikan oleh seorang perempuan yang ingin menunjukkan iman yang besar, bahwa iman yang dimilikinya adalah iman yang berkualitas, iman yang berkelas, iman yang teruji. Maka ibu itu tetap mendekati iringan rombongan yang menyertai Yesus. Usirlah
dia guru, suruhlah dia pergi. Dia membuat gaduh tempat ini. Dia membuat gaduh untuk pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan dan kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Manakala seseorang mencoba untuk menunjukkan itikat baik, menunjukkan keyakinan, kekokohan, kebesaran imannya, tetapi masih diperhadapkan dengan tantangan yang harus dihadapi. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara, ingat seorang ibu yang mandul, dia bernama Hana. Karena dia disakiti oleh madunya, maka apa yang terjadi? Dia berdoa, dia memohon berkah yang daripada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati aku, Tuhan, Engkau berkati aku, Tuhan, karena maduku sangat menyakiti aku. Sampai-sampai Imam Eli mengatakan bahwa dia seperti orang yang memigau tanpa arah, dermimil karepe dhewek. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Hana masih menunjukkan keyakinannya, dan dia meminta belas kasihan yang daripada Tuhan, meskipun seorang hambanya yang bernama Imam Eli mengatakan bahwa Hana bergumam tanpa arah dan tujuan, tetapi Hana tetap berharap berserah kepada Tuhan, dan dia menunjukkan bahwa aku ini sedang berdoa kepada Tuhan dan meminta berkah yang daripada Tuhan. Setelah itu Imam Eli mengatakan, kiranya Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu yang berasal dari Kanaan ini, ibu yang berasal dari daerah Tirus Sidon atau perempuan Sirofenisia ini, maka dia diperhadapkan dengan permasalahan, manakala mau menunjukkan, membuktikan imannya kepada Tuhan Yesus. Yesus pun juga memberikan satu perkataan yang tidak mengenakan sebagai satu ujian untuk ibu ini. Dikatakan bahwa Yesus diutus hanya untuk domba Israel yang terhilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini tahu diri sesungguhnya bahwa dirinya adalah bukan Israel, bukan termasuk dalam orang yang dipilih, kelompok yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi pada bagian ini kita melihat bahwa ibu ini tetap menunjukkan imannya, ibu ini tetap menunjukkan keyakinannya yang besar, keyakinannya yang sungguh-sungguh berkualitas dan berkelas, bahwasanya meskipun Yesus mengatakan, aku diutus bukan untuk orang di luar Israel, tetapi ibu ini tetap mencoba untuk meminta belas kasihan yang daripada Tuhan. Dan berikutnya Yesus mengatakan, tidak patut mengambil roti untuk anak dan diberikan kepada anjing. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bagian ini kita melihat bahwa meskipun ada ketidaklayaan yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan yang memohon satu kesembuhan bagi anaknya ini, tetapi perempuan ini tetap menunjukkan keyakinannya. Perempuan ini tetap menunjukkan keberharapannya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk bisa melepaskan permasalahannya, untuk bisa melepaskan persoalan dan tantangan hidup yang dihadapi oleh anaknya yang dikasihinya, yang dihadapi oleh dirinya, yang menanggung beban apa yang dialami oleh anaknya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang teruji adalah iman yang menang, iman yang tetap fokus kepada jawaban Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bukan dari jawaban siapapun juga,
tetapi jawaban dari Tuhan Yesus Kristus, meskipun seolah-olah diperhadapkan dengan jalan buntu, meskipun seolah-olah diperhadapkan dengan kemustahilan, tetapi yakin dan percayalah, terus arahkan iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya, yakin dan berharap. Maka kelanjutan dari iman yang teruji adalah iman yang teruji akan mendatangkan belas kasihan Yesus kepada seseorang. Pada ayat yang terakhir di sana disebutkan bahwa Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Mari kita semuanya, orang-orang yang telah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, baik apakah yang berkaitan dengan diri pribadi, ataukah yang berkaitan dengan beban yang dihadapi oleh orang-orang lain, dan kita mencoba untuk mengangkatnya, mari kita arahkan terus fokus kepada Tuhan, karena iman yang teruji akan mendatangkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita hidupi iman yang ada pada kita. Mari kita nikmati iman yang Tuhan sampaikan kepada kita sekalian, sehingga kita boleh menikmati satu kemenangan-kemenangan, bukan dari kekuatan manusia, bukan kemenangan dari pihak penguasa penghulu udara di lokal masing-masing, bukan, tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk mengaplikasikan iman yang daripada Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya. Berdoalah kepada Tuhan pribadi lepas pribadi. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan, terus berfokuslah kepada Tuhan, terus berharaplah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya, Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iman kami bersepakat, ya Tuhan, percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang, Tuhan. Ku
Kuterima sekarang ya Tuhan kemenangan yang hanya daripadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita bersama, pribadi lepas pribadi, rekan-rekan yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube, sampaikan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar. Dia yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oleh sebab itu biarkanlah, katakan kepadanya, imanku bersepakat percaya akan kuasanya. Kuterima sekarang ya Tuhan penggenapan atas apa yang kami sampaikan kepadamu, setiap pergumulan, persoalan dan tantangan hidup, sehingga kami boleh menunjukkan iman yang terpuji, yang mendatangkan belas kasihan yang daripadamu. Terpujilah namamu, berkati anak-anakmu yang hadir pada saat ini dan yang menikmati siaran ini itu. Tuhan, namun kasih-Mu nyata atas kami sekalian. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini biarkanlah seminggu yang akan kami lalui, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami hanya yakin dan percaya. Kami hanya berpasrah kepadamu saja. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan satu jalan keluar untuk setiap permasalahan-permasalahan tanah hidup. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau berkati. Nama kasih nyata atas kami sekalian. Ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, berkah-Mu tercurah. Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, anggota Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RW, RT, Jajaran Penegak Hukum, TNI, Polri, dan Kejaksaan Kehakiman. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Perkenan kasih nyata atas pemerintah negeri kami tercinta Indonesia. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Dan saat ini kami hendak undur diri daripadamu, dan biarkanlah segala berkah anugerah yang daripadamu nyata atas kami, dan kami pinta semuanya itu melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita semua boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang kudus nyata memimpin menangis segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya, bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, selamat menikmati satu kemenangan yang daripada Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus berkati. Shalom.